Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Selain menghasilkan laba, sebuah perusahaan juga perlu untuk melakukan kegiatan pengeluaran. Kegiatan pengeluaran yang efektif akan menjamin perusahaan untuk dapat menghemat biaya. Biaya yang lebih hemat tentunya akan menghasilkan laba yang lebih optimal. Kegiatan pengeluaran perusahaan dalam sistem informasi akuntansi biasanya dibahas pada siklus pengeluaran. Apa itu siklus pengeluaran? Menurut Hall, definisi siklus pengeluaran adalah siklus perusahaan yang mengubah kas perusahaan ke dalam bentuk bahan baku fisik serta sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnis. Menurut Romney, definisi siklus pengeluaran adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang maupun jasa. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa siklus pengeluaran adalah siklus operasional perusahaan yang mengubah uang menjadi barang atau jasa yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Siklus pengeluaran pada perusahaan umumnya mempunyai aktivitas utama yang kemudian dapat kita ubah menjadi subsistem. 4 subsistem tersebut terdiri dari sistem pemesanan barang, sistem permintaan pembelian, sistem penerimaan dan penyimpanan barang, sistem pembayaran barang. Yang pertama adalah sistem pemesanan barang. Sistem ini biasanya mempunyai aktivitas utama mulai dari identifikasi jumlah persediaan yang masih ada, jumlah persediaan yang harus dipesan, dan pemilihan vendor atau supplier yang sesuai. Pada sistem ini, biasanya bagian yang terlibat adalah bagian persediaan, bagian pembelian, bagian akuntansi. Aktivitas yang dilakukan antara lain bagian persediaan mengidentifikasi dan mengecek jumlah dari semua persediaan. Bagian pembelian mengecek reputasi dan kinerja vendor atau supplier, menghubungi supplier untuk mengecek ketersediaan barang di tempat supplier. Bagian akuntansi memberikan informasi keuangan perusahaan tentang jumlah kredit perusahaan dan jumlah uang yang dapat dibelanjakan. Selanjutnya adalah sistem permintaan pembelian. Aktivitas pada sistem ini biasanya adalah pembuatan daftar pesanan, memesan kepada supplier, dan prediksi barang tersebut sampai ke gudang perusahaan. Bagian yang terlibat dalam sistem ini antara lain adalah bagian persediaan dan bagian pembelian. Setelah bagian persediaan selesai melakukan pengecekan dan identifikasi semua persediaan, selanjutnya bagian persediaan mengirim permintaan pembelian ke bagian pembelian. Kemudian, bagian pembelian membuat pesanan kepada supplier dan memberikan bukti pemesanan tersebut kepada bagian persediaan. Sistem selanjutnya adalah sistem penerimaan dan penyimpanan barang. Aktivitas yang ada pada sistem ini biasanya adalah penerimaan barang di gudang, identifikasi kesesuaian jumlah pesanan, cara penyimpanan dan pembaruan data atau update data jumlah barang yang ada di gudang, dan melakukan pembaruan pada laporan keuangan untuk akun persediaan dan akun utang. Pada tahap ini, bagian yang terlibat antara lain adalah bagian persediaan, bagian pembelian, dan bagian akuntansi. Setelah bagian pembelian melakukan pemesanan, kemudian supplier mengantar barang tersebut. Ketika barang tersebut datang,
Bagian persediaan mengecek kesesuaian barang yang diberikan supplier dengan bukti pemesanan yang sebelumnya diberikan dari bagian pembelian. Jika barang pesanan telah sesuai, maka bagian persediaan baru menerima barang dari supplier dengan cara menandatangani dokumen serah terima dari supplier. Bagian persediaan kemudian memperbarui data persediaan. Kemudian, bagian pembelian akan menerima nota atau tagihan dari supplier. Biasanya, bagian pembelian juga menerima dokumen dari bagian persediaan yang menyatakan bahwa barang yang datang telah sesuai dengan pesanan. Bagian akuntansi yang mencatat dan memperbarui data berupa penambahan persediaan untuk keperluan laporan keuangan. Bagian akuntansi juga mencatat adanya penambahan utang kepada supplier. Yang terakhir adalah sistem pembayaran barang. Aktivitas yang dilakukan dalam sistem ini biasanya mulai dari pembayaran, identifikasi diskon jika ada, pembaruan pada laporan keuangan terutama untuk akun kas dan utang. Bagian yang terlibat adalah bagian pembelian dan bagian akuntansi. Bagian pembelian bertugas untuk membayar tagihan kepada supplier sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh supplier. Dengan adanya pembayaran untuk pelunasan tagihan, maka bagian akuntansi bertugas untuk mencatat adanya uang yang keluar untuk pembayaran tagihan dan pengurangan utang kepada supplier karena tagihan telah dilunasi. Untuk perusahaan kecil, mungkin sistem yang diperlukan tidak serumit pada perusahaan besar. Untuk perusahaan besar, bisa dibayangkan kerumitannya jika sekali pemesanan bisa mencapai 1000 barang, dan bisa jadi dari 1000 barang tersebut terdiri dari 100 jenis barang yang berbeda. Itulah untuk siklus pengeluaran pada sistem informasi akuntansi. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada satu atau dua hal yang tertinggal, silahkan tambahkan pada kolom komentar. Yang perlu diingat adalah perusahaan mempunyai bentuk yang berbeda dari manufaktur, jasa, dan dagang. Untuk itu, perlu pemeriksaan dan pengamatan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah perancangan sistem. Dan ingat, sistem yang terbaik untuk perusahaan adalah sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bukan sistem yang terbaru, apalagi yang termahal. Sekian untuk siklus pengeluaran. Untuk selanjutnya, jika tidak berkenan bisa di-skip saja, namun jika berkenan saya berterima kasih sekali. Perbedaan antara sistem yang ada pada perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang lebih lanjut dapat dipelajari secara detail melalui buku Sistem Informasi Akuntansi dengan pendekatan simulasi. Untuk informasi lebih, ada pada deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.